Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dan equal employment opportunity serta fungsi pengadaan tenaga kerja dan fungsi pengembangan tenaga kerja. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 dengan dosen pengampu Bapak Joni Tismanto dengan gelar Sarjana Sosial Magister Manajemen. Perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Mondi 2008 adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan untuk pengertian SDM menurut Schuler dan Jackson pada tahun 2006 adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Untuk dasar-dasar manajemen sumber daya manusia dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkadang pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Untuk personalia, HRD dan HRM, yaitu pengertian personalia adalah kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Aktivitas paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia biasanya adalah rekrutmen. Untuk fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi pengelolaan serta proses kepegawaian yang terkait langsung dengan tahapan seleksi, pengangkatan dan penempatan serta pemberhentian atau PHK. Untuk personel atau personalia terkait langsung dengan filing, dokumen-dokumen kepegawaian, payroll dan administrasi terkait dengan individu atau karyawan. Sedangkan untuk pengertian HRM, Human Resource Development, berfungsi lebih luas dari personel manajemen, meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja atau HR planning, HR budgeting, assessment, recruitment, dan selection, hiring dan termination, karir development, organisasi development, performance management, industri relationship, pensiun, training, dan sistem development, serta seringkali melibatkan fungsi general affair di dalamnya. Dengan demikian, HRD adalah pengelola SDM yang lebih fokus pada hal-hal berhubungan pengembangan SDM sebagai salah satu sumber daya penting yang dimiliki organisasi. Untuk HRM adalah kegiatan pengelolaan SDM yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya. Semua aktivitas dan subsistem manajemen SDM diperhatikan secara proporsional
sesuai dengan strategi organisasi. Untuk tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Untuk tujuan manajemen SDM yaitu tujuan kemasyarakatan, tujuan personal, tujuan organisasional, dan tujuan fungsional. Sedangkan untuk fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu fungsi manajerial, yaitu di dalamnya planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, directing, pengarahan, dan controlling, pengendalian. Sedangkan fungsi operasional yaitu pengadaan tenaga kerja, sumber daya manusia, pengembangan, kompensasi, pengintegrasi, pemelihara, dan pemutus hubungan kerja. Untuk Equal Employment Opportunity atau disingkat EEO adalah prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapat hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau promosi jabatan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman, kecakapan, dan kinerja atau kontribusi terhadap organisasi bisnis, bukan berdasarkan sentimen primordial. Untuk EEO tidak hanya sejalan dengan misi pemerintah dalam pemerataan dan perluasan kesempatan kerja, tetapi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan, antara lain mendorong produktivitas, alternatif tenaga kerja yang lebih banyak, dan meningkatkan loyalitas karyawan serta membantu perusahaan lebih efisien. Sedangkan untuk fungsi pengadaan tenaga kerja adalah salah satu aspek dalam fungsi pengadaan tenaga kerja, yaitu procurement adalah rekrutmen. Aspek pertama dari pengadaan tenaga kerja ini memang sangat penting mengingat Anda menentukan karyawan seperti apa yang akan bekerja dalam perusahaan. Sedangkan untuk pengertian rekrutmen atau kesimpulannya, rekrutmen atau penarikan calon pegawai merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat yang dituntut dalam suatu jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Artinya, melalui proses ini perusahaan atau organisasi dapat memperoleh pelamar yang sesuai dengan tuntutan jabatannya. Untuk fungsi pengembangan tenaga kerja adalah pengembangan tenaga kerja, yaitu pelatihan dengan pengembangan karyawan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Karyawan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan mengurangi resiko pekerjaan. Sedangkan untuk tujuan pengembangan sumber daya manusia yaitu 1. Dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan, 2. Mengurangi kerusakan produk, 3. Memastikan semua berjalan efisien dan meningkatkan sikap kepemimpinan serta menciptakan moral karyawan dan manusia dan menaikkan balas jasa. Sedangkan untuk fungsi pengembangan tenaga kerja yaitu meningkatkan produktivitas, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk, pekerjaan bisa berjalan secara efisien, serta meningkatkan sikap kepemimpinan dan memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen dan menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Sekian untuk video penjelasan mengenai
fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dan equal employment opportunity, serta fungsi pengadaan tenaga kerja dan fungsi pengembangan tenaga kerja. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.